Kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini, session 9 di week 9 mengenai keeping healthy, safe, and secure. Subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama itu health and safety responsibilities, lalu paperwork needed, lalu managing crowds. Berbicara dalam penyelenggaraan sebuah event, yang pertama kita harus betul-betul paham dan lakukan adalah membuat sebuah safety plan for the event. Dalam hal ini adalah pengelolaan, baik itu pengelolaan crowded atau pengelolaan massa, karena terkait dengan event yang kita selenggarakan based on size-nya. Ketika kita berbicara yang besar seperti major, kita tidak berbicara mega ya, yang seperti Olimpik segala macam. Kita berbicara major event gitu, yang skalanya mungkin regional. Nah, di situ kita harus benar-benar yang pertama kita lakukan adalah mengestimasi siapa yang akan hadir di dalam event tersebut. Berapa banyak atau berapa besar crowded yang mungkin akan hadir. Contohnya, ketika kita membuat atau memilih sebuah venue itu terkait dengan penyelenggaraan event, kita pilih yang di dalam ruangan atau indoor. Kita harus benar-benar melihat atau membuat garis antriannya sebelum masuk seperti apa, lalu registrasinya juga seperti apa, dan penyelenggaranya juga seperti apa. Di sini terkait dengan risk management, ya. Karena ketika Anda membuat sebuah event, contohnya indoor gitu di dalam ruangan, Anda juga harus tahu bahwa sirkulasi udaranya itu seperti apa, memadai atau tidak untuk crowd yang akan hadir pada acara atau event yang Anda selenggarakan. Sehingga apa? Tidak adanya kekurangan oksigen yang membuat mungkin chaos di dalam. Nah, ini terkait juga dengan assessing security requirement. Berapa orang atau personil keamanan yang dibutuhkan, baik itu pada saat melakukan antrian, pada saat nanti crowd-nya masuk di dalam, bahkan nanti pada saat acara sudah selesai, crowd itu mau beranjak pergi keluar, seperti itu. Karena ada beberapa kasus yang memang dipikirkan oleh penyelenggara event, contohnya hanya, semakin crowd banyak yang datang, semakin sukses acaranya, tanpa memikirkan safety plan-nya. Lalu apa yang terjadi? Ini biasanya yang dulu marak di tahun, kalau nggak salah itu 2009-2010 itu acara-acara musik yang diselenggarakan baik itu di kota-kota besar ataupun di skalanya lokal ya. Nah, mereka berpikiran bahwa ketika crowd itu banyak yang datang, acara itu sukses tanpa memikirkan safety plan-nya. Yang penting sudah mengantongi izin keramaian. Nah, kita tahu bahwa izin keramaian itu gampang-gampang susah di Indonesia ini ya. Gitu. Nah, terkait ketika udah punya izin keramaian tapi tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga pada saat pelaksanaannya terjadi chaos. Tidak dipikirkan di dalam itu, contohnya kapasitasnya hanya 1.000 orang. Tapi yang masuk itu bisa lebih dari 1.500. Lalu keluarnya tidak step by step. Atau pintu keluarnya itu hanya beberapa pintu yang minim. Yang terjadi apa? Desak-desakan, dan yang terparah adalah adanya crowded yang sangat padat, lalu ada audiens yang terinjak-injak sehingga mengakibatkan korban jiwa. Nah, hal-hal seperti itu yang harus Anda pikirkan ketika Anda menyelenggarakan sebuah event, gitu. Apalagi terkait dengan indoor dan lain hal. Berbeda lagi dengan outdoor, gitu. Ketika Anda membuat sebuah event outdoor, Anda juga harus minta izin lingkungan yang pasti. Ini terkait dengan policy yang ada di beberapa daerah. Kayak contohnya mungkin di daerah satu dengan lainnya itu berbeda tentang keramaian. Ya, yang pasti kalau misalkan contoh simpelnya aja, kalau memang pada saat itu ada azan, ya kita sebagai penyelenggara itu harus bijak. Kita harus cut tuh acaranya dulu. Atau istilahnya biasanya di rundown itu ada isoma ya, istirahat, sholat, makan, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang harus kalian perhatikan. Karena terkait dengan safety ataupun healthy dan secure, ini bukan hanya terkait dengan keamanan terhadap personal saja, tapi terhadap lingkungan juga harus diperhatikan. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam creating an event safety plan. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui atau kita persiapkan ketika kita menjadi penyelenggara sebuah event.
Antara lain circulate into following group, client, lalu venue, di mana tadi kita sudah bahas mengenai contoh. Kita ambil contoh adalah venue ketika kita menyelenggarakan sebuah event di dalam ruangan atau indoor. Lalu police di sini terkait dengan aparatur keamanan, berapa personil yang akan terjun untuk mengamankan event kita. Lalu fire and rescue service, ini terkait dengan kesiapan venue tersebut terhadap ketika kita menyelenggarakan sebuah event. Makanya di sini perlu kita benar-benar detail ketika site atau survei ke dalam sebuah venue, gitu, terkait dengan ada aparnya atau tidak, lalu hidran, lalu sejauh mana ketika terjadi bencana kebakaran. Ini juga terkait dengan ambulance service, ya kan? Karena nanti terkait dengan tim medis yang akan standby, yang akan kita persiapkan untuk ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita antisipasi, gitu. Lalu local enforcement authority. Lalu kita masuk ke dalam paperwork needed, yaitu list of manager pick content of. Yang pertama itu production schedule. Ketika kita membuat event, contohnya adalah hari Sabtu, nggak mungkin ketika kita melakukan loading itu atau set panggung segala macam itu di hari Sabtu. Pasti kita akan melakukan loading di hari sebelumnya. Nah, ketika loading kita besar, contohnya, pasti kan kita butuh transport, ya kan? Contohnya kita masuk ke dalam venue itu, kita butuh tronton atau trailer. Nah, di situ ada izin yang kita butuhkan nggak untuk tronton atau transportasi itu masuk ke dalam situ. Kalau misalkan tidak diperbolehkan, lalu alat angkutnya seperti apa? Nah, hal-hal yang seperti itu kita juga harus pikirkan. Di sini terkait dengan risk management. Lalu izin keramaian juga. Apakah sudah sesuai dengan rundown kita? Kita diperbolehkan dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi seperti itu. Ya, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh kalian ketika menyelenggarakan sebuah event. Demikian hal yang dapat saya sampaikan mengenai health, safety, and secure dalam pengelolaan sebuah event. Saya harap dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.